Setiap kali jantan, akan menambahkan taring binatang pada kalungnya. Semakin banyak taring binatang di tubuhnya, itu berarti betina yang mereka lalui semakin. Tapi di depan ini ada 5 manusia buas yang sangat hebat. Namun leher mereka telanjang. Ternyata betina mereka adalah seorang wanita buruk rupa yang beratnya 2 ton. Mengklaim statusnya sebagai putri kepala suku. Dia bahkan memaksa mereka untuk mengikutinya. Malam kemarin, dia bahkan memasuki gua suaminya buas saat gelap. Ingin memberikan kejutan bagi binatang buas yang sedang tidur. Namun, dia malah ditendang keluar oleh suaminya buas. Yang tak tahan dihina ingin melompat ke sungai. Agar suaminya buas merasa kasihan padanya. Tak disangka, dia benar-benar tenggelam. Setelah menerima ingatan aslinya, yang terkurung di gua menggigil kedinginan. Saat itu, seorang pemuda dengan penampilan yang sangat menarik, sedang membawa beberapa ramuan herbal mendekatinya. Dia adalah salah satu suami buas dari pemilik asli yang bernama Laiting. Sejak baru lahir, dia sudah kehilangan orang tua. Dia ditemukan oleh kepala suku saat berburu di luar. Karena rasa terima kasih ini, ketika suami-suami buas lainnya mengabaikan Hin, hanya dia yang tetap bersikap baik kepada Hin dengan sikap normal. Namun, saat melihat dengan jelas bentuk garam laut yang basah kuyup, penampilan Hin yang basah kuyup, perhatian di matanya yang cerah segera berubah menjadi ekspresi jijik. Hin tertegun melihat tatapan pria itu yang tiba-tiba menghilang. Apa yang sedang terjadi? Apakah wajahnya berubah begitu cepat? Tetapi ketika dia melihat ramuan yang dipegang oleh anting, wajahnya langsung berubah. Itu adalah ramuan Nimecho. Ini adalah ramuan yang dapat meredakan nyeri haid pada perempuan. Kursi, untuk menunjukkan kepada betina lainnya, berbangga tentang betapa baiknya Laiting terhadapnya. Dia bahkan berbohong kepada anting dengan mengatakan bahwa dia sedang haid dan perutnya besar. Sehingga membuat Laiting membantunya mencuci kulit binatang yang kotor. Tetapi baru saja, tubuhnya basah total. Tetapi tidak ada tanda merah sedikit pun di kakinya. Sangat jelas bahwa kebohongan pemilik asal telah terungkap. Jadi ekspresi Laiting terlihat sangat membenci. Alur cerita sudah berkembang hingga sini. Seolah-olah telah menyinggung satu-satunya orang yang baik padanya. Hin bersin. Menggunakan kulit binatang untuk mengeringkan semua noda air di tubuhnya. Sekarang sepertinya berada di zaman kuno. Tidak tahu apakah kemampuan airnya masih ada. Di akhir zaman, dia telah meningkatkan kemampuan mengendalikan airnya. Asalkan mendekati air, dia bisa dengan cepat memurnikan dan menyaring racun. Kemudian Hin sampai di tempat pemilik asal melempar dirinya ke sungai. Mencoba mengumpulkan semua air di sekitarnya. Lalu mengumpulkannya menjadi bola dan melemparkannya. Ukuran tetesan airnya tidak besar dan kekuatannya juga tidak kuat. Hin menarik napas. Mengambil napas sejenak. Sepertinya sekarang dia hanya memiliki kemampuan air tingkat 1. Memeriksa keadaan. Dia mulai mengamati dirinya sendiri melalui pantulan di air. Tidak melihat tidak tahu. Begitu melihat, langsung melompat. Penampilannya sekarang benar-benar tidak ada hubungannya dengan tubuhnya yang kurus sejak kecil. Lemak hitam di wajahnya menumpuk hingga 6 lapisan dagu. Matanya langsung menjadi seperti celah. Dan bibirnya yang tebal dan gemuk seperti sosis besar. Tambah parah adalah wajahnya yang sudah jelek. Masih ada tanda lahir ungu di wajahnya. Semakin membuat orang sulit untuk menatap. Satu-satunya kelebihan mungkin adalah tingginya tidak jauh berbeda dengan pohon di sampingnya. Sekitar 1,6 meter. Syukurlah orang ini tidak terlalu bodoh. Setidaknya rambutnya masih disisir. Memikirkan hal ini, Hin meraba rambutnya. Begitu raba, wajahnya tiba-tiba kaku. Sensasi itu memberitahunya ada sesuatu yang bergerak. Sesuatu yang bergerak perlahan sedang merayap ke atas. Hin segera menariknya dan melihat. Kursi. Ini sebenarnya manusia aneh seperti apa? Identitas asalnya adalah putri sejati pemimpin suku. Sejak kecil dibesarkan oleh seekor beruang hitam. Jadi kebiasaannya kotor dan buruk. Dia juga memiliki saudara perempuan angkat yang pura-pura kaya. Awalnya, 5 suami buas yang tampan itu seharusnya milik saudara perempuan angkatnya. Aslinya, menguasai selama bertahun-tahun. Alasan itulah yang membuat mereka semua datang. Sesuai dengan pola cerita novel. Seharusnya aku juga memiliki sistem untuk menjadi cantik, kan? Merasakan kebutuhan dalam hati pemiliknya. Sistem otak cinta sudah mulai aktif. Benar-benar ada sistem. Sistem? Apakah kamu punya sampo? Paket pemula atau semacamnya juga tidak masalah. Maaf, pemilik. Ini bukan dalam layanan saya. Saya adalah sistem otak cinta. Tidak ada apapun. Lalu untuk apa kamu ada? Selama pemilik mengubah semua suami buas dalam sistem menjadi otak cinta. Kemampuan unik dan kekuatan mental Anda akan bisa ditingkatkan. Maksudmu adalah aku menggunakan penampilan ini untuk merebut perhatian 5 suami buas yang asli. Ini adalah tugas dengan tingkat kesulitan epik. Apakah kamu pikir ini mungkin? Tapi untungnya di sini tidak ada kondisi yang sekeras dunia kiamat. Hidup sendiri juga bukan masalah. Mungkin dia merasakan bahwa Hin ingin menyerah pada sistem. Suara petunjuk itu kembali terdengar. Pengingat hangat. Jika tidak menyelesaikan tugas sistem,
akan dipaksa untuk dihapus dan mengakhiri kehidupan. Situasi saat ini adalah juga tidak ada jalan pintas untuk menjadi cantik, gesek, dan harus menghadapi wajah ini. Pergi ke tempat yang disukai pria tampan itu. Pergi ke dia. Dengan sistem seperti ini, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Tidak bisa berharap pada obat bogor atau semacamnya. Cara paling sederhana adalah mencukur semua rambut. Tapi dia sudah cukup jelek. Jika dia berubah menjadi telur asin lagi, itu hanya akan membuatnya lebih jelek. Dia sangat membutuhkan sisir yang sangat rapat sekarang, yang dapat menyisir rambut yang tersimpul ini. Memikirkan hal ini, Hin berjalan menuju hutan lebat. Tak lama kemudian, dia menemukan sebatang kayu buksus. Cabang di bawah terlalu tipis untuk dijadikan sisir. Hin hanya bisa berjinjit untuk meraih cabang di atas. Dan saat itu di atas pohon sedang melilit seekor ular kecil. Xie segera memasuki periode molting. Sedang berjemur di sana untuk mengisi energi. Tak disangka saat tidur nyenyak, mendengar suara berisik. Siapa sangka saat membuka mata, dia melihat sosok Hin dengan lekukan tubuhnya yang menggemaskan bergerak di sana. Apa mungkin wanita ini tahu bahwa dia akan segera molting? Dia datang ke sini untuk menggoda saat dia dalam kondisi lemah. Sungguh tidak tahu malu. Hin, pergilah dari sini. Suara Xie sangat dingin, seolah-olah ditusuk dengan pisau. Wen mulai menyadari di atas pohon. Wen, mendengar itu, Hin akhirnya memperhatikan seorang pria tampan berambut di atas pohon. Di pohon tertulis namamu. Wajahmu sungguh besar. Jika kamu memintaku pergi, aku akan pergi. Hin sangat gatal. Melihat orang di depannya, tidak peduli siapa dia. Setelah mengeluarkan sejumlah kemarahan, dia enggan untuk berurusan dengannya lagi. Dengan tangan kosong ia memperbaiki dirinya sendiri. Setelah cabang itu patah, ia pun pergi dari sini. Sepanjang perjalanan ia tidak lagi melihat Xie. Xie melihat sosok Hin yang lincah. Di matanya terlihat seberkas keanehan. Apa dia benar-benar tidak datang mencariku? Terkena pencemaran lingkungan di akhir dunia. Kemampuan istimewa kadang tidak berguna. Saat-saat seperti ini hanya bisa mengandalkan cara paling dasar. Hin sudah sering melakukan pekerjaan tangan dan hasilnya cukup baik. Beberapa jam kemudian ia berhasil menyelesaikannya. Sisir telah siap. Ia menyisir rambutnya. Tak lama kemudian, di dalam sungai, penuh dengan buah kesemek hitam. Hin merasa mual melihat pemandangan ini. Perutnya bergejolak membuatnya ingin muntah. Menahan asam di perutnya, ia pindah lagi. Ke tempat lain, ia mulai dengan mata tertutup. Hanya mengandalkan sisir tidak cukup. Setelah membakar ramuan mugwort yang baru saja dikumpulkannya dengan tabung bambu. Sekali lagi mencuci dengan teliti selama lebih dari 1 jam. Meskipun setelah mencuci rambut ia masih terlihat sangat jelek. Tapi setidaknya masalah dengan kesemek telah teratasi. Selanjutnya adalah masalah mata dan hitam. Menghela napas. Hin menghela napas. Menuju guanya. Namun dihalangi oleh seorang wanita cantik berkulit putih. Jika dibandingkan, itu seperti angsa dan bebek jelek. Ayan, aku mendengar kamu melompat ke sungai. Apakah kamu baik-baik saja? Sununun memandang Hin dengan ekspresi seperti bunga teratai. Di belakangnya masih diikuti oleh beberapa betina dari suku. Garam laut belum membuka mulut untuk merespons. Betina di belakang Es Nunun yang pertama kali berbicara. Nunun, mengapa kamu memperhitungkannya? Betina yang ditolak oleh suami buas pasti merasa malunya. Lihatlah, dia telah melakukan hal seperti itu. Hidupnya tidak baik-baik saja. Jangan katakan hal seperti itu tentang Ayan. Dia juga tidak punya pilihan. Sebagai kakaknya, aku tentu harus peduli padanya. Sambil berkata, Es Nunun mendekat sedikit. Sambil berbicara, Sununun mendekat sedikit. Dia mengeluarkan selembar kain yang terbuat dari kulit binatang dari pelukannya. Dengan pura-pura, dia membantu Hin mengeringkan rambutnya yang basah. Sebenarnya, dia membuka tanda lahir Hin yang tertutup rambut. Ayan, ini bukan masalah besar. Selama kamu perlahan-lahan berubah, mereka pasti akan menerima kamu. Jika tidak tahu sebelumnya bahwa Nunun adalah seorang pemilih besar. Hin benar-benar terharu oleh penampilan lembutnya. Bukankah ini? Dua betina lainnya melihat Hin dengan jelas. Setelah melihat tanda lahir di wajahnya, mereka mulai memuji. Hin begitu jelek dan begitu jahat. Nunun, kamu masih bisa peduli padanya seperti biasa. Yaitu, wajahnya benar-benar menjijikkan. Nunun, jangan pedulikan dia. Jin Nunun mendengar ucapan keduanya. Sudut bibirnya melengkung menjadi senyum yang hampir tidak terlihat. Kemudian dia mengembalikan tangannya. Hari ini adalah hari lagi menunjukkan kelembutan dan kedermawanan dirinya. Hin melirik dengan cepat, langsung menangkap tangannya yang akan ditarik kembali. Kakak sangat baik padaku. Bolehkah aku meminta kakak untuk membantuku? Es Nunun awalnya tidak ingin memperhatikan Hin. Tapi demi mempertahankan citra kakak yang baik, dia tersenyum dan menjawab. Adik, kau bilang. Selama kakak bisa melakukannya, pasti akan membantumu. Itu juga bukan masalah besar. Hin berkata sambil menarik tangan Es Nunun ke atas kepalanya. Apakah itu lebih baik? Aku tidak bisa mencapainya sendiri.
Jadi, aku minta tolong kakak ya. Mendengar itu, wajah Nunun dipenuhi ketakutan. Tapi tangannya ditangkap Hin dan tidak bisa ditarik kembali. Kakak, kan kau tadi bilang ingin membantuku? Kenapa kau ingin menarik tanganmu kembali? Jangan-jangan semua kata-kata yang kau ucapkan untuk membantu adik itu bohong? Tidak mungkin. Aku hanya memikirkan cara yang lebih baik. Hin mengerutkan wajah seolah merasa tersakiti. Dia menarik tangan Sun Wanwan dengan kuat. Kakak, kepalaku benar-benar gatal. Apakah kakak merasa tidak suka? Tangan Sun Wanwan baru saja menyentuh rambut. Dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Ayan, ada terlalu banyak ketimun di kepalamu. Sepertinya aku akan mencari obat untukmu. Setelah mengatakan itu, dia langsung mendorong Hin dan pergi jauh. Sebenarnya rambut Hin sudah rontok. Hanya saja Wanwan merasa ada yang tidak beres. Itu sebabnya merasa ada sesuatu di rambutnya. Jika kakak tidak mau membantuku, maka tolonglah kalian membantuku. Sambil berkata, dia menarik-narik rambutnya sendiri. Hin itu, kami ingat ada beberapa tugas yang belum diselesaikan. Dua betina itu tampak ketakutan dan jijik. Begitu berbicara, mereka juga berlari jauh. Melihat mereka semua pergi jauh, Hin baru tertawa terbahak-bahak. Bukankah ini hanya teh hijau? Siapa yang tidak bisa melakukannya? Belum sempat dia berhenti tertawa. Itu sangat berwarna-warni. Sebuah benda putih berbunga. Sebuah potongan benda berbunga. Jatuh dari langit ke tangannya. FFNG baru saja kembali dari berburu. Sudah melihat keramaian di samping selama-lama. Hin akhirnya tidak begitu bodoh lagi. Setiap kali, Nunun berpura-pura baik hati dan murah hati. Dia selalu buat rugi setiap kali. Hin pergi. Hanya melihat seseorang terjatuh. Seseorang yang mengenakan gaun bulu mendekatinya. FFNG dengan dingin menunjukkan benda di tangannya. Ini untukmu hari ini. Hin ingat dia. Ini adalah 5 makhluk dari daerah Zongyuan. Kembali ke FFNG. Bentuk aslinya adalah burung naga tingkat 5. Klan burung naga sangat kuat di benua ini. Pada dasarnya menguasai benua. Juga tidak tahu sebagai seorang bangsawan. FFNG bagaimana bisa terdampar di sini. Dan juga menikah dengan pemilik aslinya. Hin melihat ikan segar di tangannya dengan wajah bingung. FFNG hanya mengira bahwa dia tidak puas dengan makanan yang dia carikan. Ekspresi menjadi semakin dingin. Jika kamu suka makan, maka makan saja. Jika tidak mau makan, ya sudah. Menggelengkan kepala sebagai tanda penolakan. Dia bukan orang primitif, jadi wajar jika tidak tahan dengan bau ikan mentah. Dia melirik sekitar. Dia mencari beberapa ranting untuk membuat api. Dia menusukkan ikan pada sebatang kayu dan mulai memanggangnya. Awalnya berpikir setelah menyerahkan ikan, dia akan langsung pergi. Namun setelah melihat tindakan, dia secara tak terduga tetap tinggal. Selama proses memanggang ikan, garam laut juga pergi ke hutan sekali. Dia memetik beberapa buah liar untuk dijadikan makanan. Melihat terus-menerus memandangnya dengan aneh. Meliriknya. Apakah kamu ingin minum? Menatapnya dengan tajam ke bambu yang telah digunakannya. Dia segera berlari pergi seolah-olah melarikan diri. Betapa tidak sedapnya, wanita buruk rupa itu ingin berbagi satu gelas bambu dengannya. Memikirkan tentang bibirnya yang tebal dan masih berair. FFNG tidak bisa menerima itu. Dia pasti gila baru saja merasa bahwa Hin menjadi lebih baik. Hin teringat sebelum FFNG pergi. Tatapan meremehkan itu membuatnya kehabisan kata-kata. Tidak minum ya tidak usah. Aku masih merasa jijik padamu. Setelah selesai makan ikan, Hin kembali ke guanya. Sinar matahari senja menyinari kulit binatang yang ada di gua. Hin teringat bahwa itu adalah yang ditolong Ting untuk dijemur sebelum pergi. Saat ini masih ada aroma lembut dari sabun di atasnya. Dari sini terlihat bahwa orang yang membersihkan kulit binatang itu sangat teliti. Sayangnya, orang yang begitu baik ini, hari ini juga diusir oleh cara-cara mengganggu dari pemilik aslinya. Hin berbaring di ranjang kulit binatang sambil memandang lubang gelap. Sekarang ada dua hal di depannya. Pertama adalah kecantikan. Ini hanya bisa dilakukan dengan melakukan diet setiap hari secara perlahan. Kedua adalah strategi untuk menjinakkan binatang. Ini tidak jauh lebih baik daripada yang pertama. Yang asli memiliki 5 suami buas. Saat ini, dia telah bertemu dengan 3. Yang pertama adalah Xiao. Dingin dan angkuh. Sulit untuk mendekatinya. Yang kedua adalah Lai Ting. Meskipun dia juga membenci dirinya sendiri. Tapi setidaknya dia akan membantunya mencuci kulit binatang saat periode haid. Yang ketiga adalah FFNG. Dia adalah pria yang memberi ikan untuknya. Namun dari penampilannya, dapat terlihat bahwa kesan terhadap yang asli juga tidak baik. Kemudian ada satu lagi, Maxun. Dia adalah orang yang menyebabkan yang asli melompat ke sungai. Adapun yang lainnya, sudah pernah terlihat. Dikatakan bahwa dia sedang bepergian jauh. Dia tidak akan kembali dalam waktu dekat. Dari situasi saat ini, Lai Ting adalah yang paling mudah didekati di antara semua suami buasnya. Namun bagaimana cara mendekatinya menjadi masalah. Tidak bisa berharap pada penampilannya. Tidak tahu apakah Lai Ting menghargai kecantikan dari dalam. Besok,
Saya akan menemui Lai Ting untuk mengakui kesalahan. Cari cara lagi agar dia memaafkannya. Setelah memantapkan niat, Hin menarik selimut dan tidur. Tidur yang nyenyak semalam. Ketika matahari baru saja terbit, Hin juga terbangun. Langkah pertama hari ini. Jaga mulut dan gerakan kaki, lari 5 putaran terlebih dahulu. Namun baru lari 1 putaran. Hin sudah merasa dirinya tersengal-sengal. Orang dengan tubuh gemuk memiliki kelenjar keringat yang lebih berkembang. Setelah 3 putaran, ada bau dari tubuhnya. Butiran keringat di dahi kadang-kadang mengalir ke matanya. Tanpa handuk, dia hanya bisa mengusap dengan tangan. Mengingat kondisi fisik Hin, olahraga tidak bisa berlebihan. Harus dilakukan langkah demi langkah. Sekarang tubuhnya penuh keringat. Hin pergi ke tepi sungai dan mencuci wajahnya dengan seember air. Saat dia sedang mempertimbangkan apakah akan mandi atau tidak, tiba-tiba, suara peluntuk datang. Hin menatap ke arah suara itu. Terlihat di depan tidak jauh, Lai Ting sedang mengambil air dengan ember. Hin sebenarnya masih berpikir tentang bagaimana mencari kesempatan untuk berbicara dengan Lai Ting. Tidak disangka, tiba-tiba sudah naik. "Kinting, apakah kamu sedang mengambil air? Aku datang untuk membantumu." Hin naik ke atas, mengulurkan tangan untuk membantu. Ting tidak mengacuhkannya. Setelah mengisi 1 ember dengan air, dia melemparkan ember lainnya. Hin tahu bahwa Luan Ting masih marah padanya. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, "Ting, aku ingin memberitahumu sesuatu." Mendengar itu, Ting meliriknya. Ekspresi jijik terlihat di wajahnya. "Tidak ada yang perlu aku bicarakan denganmu. Aku tahu kejadian kemarin membuatmu marah." "Tidak. Kemarin aku menipumu untuk membantuku mencuci kulit binatang." Hin berhenti sejenak. Dengan nada sangat tertekan, dia melanjutkan penjelasannya. "Aku tahu mungkin kamu sudah tidak percaya padaku. Tapi alasanku melakukan itu adalah karena betina di suku bilang aku jelek. Jadi, para suamiku tidak menyukaiku, Adi. Itulah sebabnya aku memintamu untuk membantuku mencuci. Biarkan dia melihat. Kamu sangat baik padaku." Setelah berkata itu, Hin menundukkan kepalanya lebih rendah. Ini adalah pertama kalinya dia berpura-pura menjadi bunga teratai putih. Aku juga tidak tahu apakah Lai Ting akan terpengaruh dengan cara ini. Waktu berlalu detik demi detik. Lai Ting juga tidak menunjukkan reaksi sama sekali. Hin juga tidak berharap dia bisa dengan mudah memaafkannya. Setelah meminta maaf, dia bersiap untuk berbalik dan pergi. Tak disangka, anting membawa air dan melewatinya. Dia berkata pelan tanpa menunjukkan emosi. "No, aku tidak membencimu. Selamat, pemilik berhasil menaklukkan Lai Ting." Dia berubah dari otak batu menjadi otak filter tingkat 1. Hin dengan gembira memeriksa panel sistem. Detik berikutnya, dia ternganga. Ternyata, nilainya mengalami perubahan besar. Awalnya mengira nilai telah berubah sangat besar. Selain itu, tampaknya taktik cinta otak memiliki 6 tingkat. Otak filter tampaknya adalah yang pertama. Memikirkan ini, dia mencoba kembali ke sistem. "Kali ini, kamu bisa memberitahuku apa itu otak filter, kan?" "Baik, pemilik. Ini akan menjawab pertanyaanmu. Otak dengan filter adalah keadaan cinta yang memilih untuk buta karena cinta. Begitu terjatuh cinta. Di dalam hatinya, orang itu telah mendapatkan 10 tingkat kecantikan. Dia akan secara tidak sadar membesarkan semua kelebihan orang itu. Meskipun terus-menerus disakiti, dia tetap merasa itu hanya masalah dirinya sendiri." Mendengar itu, sudut bibir otomatis tertarik. Ternyata ini adalah sistem otak cinta. Baru tingkat pertama saja, dia sudah sedikit menerimanya. Itu bukan cinta. Jelas sekali itu hanya mengangkat orang lain dan merendahkan diri sendiri. Ini bukan hanya penyiksaan murni. Apakah akan berubah seperti ini? Setelah melihat barang di panel, perutnya juga mulai berbunyi. Berjalan menuju alun-alun suku sesuai ingatannya. Kata-kata. Ketika dia tiba, alun-alun sudah dipenuhi orang. Ibu dari pemilik asli melihat sosok gemuk itu. Wajah yang awalnya ceria itu segera merengut. "Hin, kenapa kamu baru datang?" Betina lain sudah bangun dan mulai bekerja. Di dalam hati Lanye, hanya Es Nunun yang putih dan cantik yang dianggap sebagai putrinya. Dan bukan orang di depan ini yang jelek, gemuk, dan tidak berguna. Hin melirik sekeliling kepada orang-orang yang hadir. Melihat ibu yang pilih kasih ini. Di manakah lokasi Nuan-Nuan? Dia juga tidak datang. Datang terlambat dan masih berani membantah. Nunun itu sudah pergi memanggil orang untuk makan. Kamu masih berani mengatakan hal itu tentang dia. Hin merasa mual dengan ketidakadilan dari ibunya. Siapa yang tahu apakah dia benar-benar pergi memanggil orang atau hanya malas. Lagi pula, betina seharusnya bangun pagi untuk membantu memasak. Dan orang-orang yang pergi berburu juga berkeliaran di sekitar. Dia memanggil orang atau tidak, siapa yang tahu. Cao Cao datang. Melihat Hin datang lebih awal darinya. Mata Es Nunun berkilau sejenak dengan kejutan. Hin biasanya sudah membagi semuanya. Setelah makan, pergi mengambil sisa makanan. Kenapa hari ini datang begitu pagi? Namun setelah melihat ekspresi di wajah Lanye,
Dia segera menunjukkan ekspresi khawatir. Ayan, kenapa kamu membuat ibu marah lagi? Cepat, mohon minta maaf pada ibu. Suara lembut dikombinasikan dengan tatapan penuh kasih membuat hati Lanie sedikit lebih baik. Sayangnya, Hin bukanlah sosok bodoh yang dulu. Dia juga segera menunjukkan wajah cemberut. Kakak, kamu sedang ngomong apa? Apa yang salah yang harus aku minta maaf pada ibu? Mendengar hal itu, Es Nunun awalnya tertegun. Dia tidak menyangka bahwa adiknya yang bodoh seperti babi akan berkata seperti itu hari ini. Tadi aku melihat ibu marah. 0000F. Setelah kata-kata ini keluar, Lanie benar-benar berpihak padanya. Mengelus kepala Es Nunun untuk menghiburnya. Jangan perhatikan dia. Dia yang datang terlambat dan masih mengatakan bahwa kamu tidak datang. Kita semua tahu kamu pergi memberitahu orang lain untuk makan. Sununun melihat ada banyak orang di sekitarnya. Ini adalah saat yang tepat untuk mengukuhkan citra dirinya sebagai kakak yang baik. Dia dengan mudah mengeluarkan sebuah tabung bambu dari saku. Afu, kemarin kamu bilang ada buah kesemek di kepalamu. Ini adalah obat yang dibawa kakak untukmu. Rambut Sununun sangat halus. Tidak pernah ada kesemek tumbuh. Jadi tidak ada obat kesemek sama sekali. Dia hanya teringat tentang ini saat keluar pagi. Dia membawa tabung bambu dan sembarangan menuangkan sedikit nektar ke dalamnya. Semakin menjijikan Hin, semakin baik baginya. Dia sangat berharap semua orang tidak menyukainya. Terutama kelima suami buas yang seharusnya menjadi miliknya. Jika Hin tidak kembali, mereka akan menjadi miliknya. Hin melirik obat untuk mengusir kutu yang disebut-sebut itu. Di dalamnya bahkan tidak ada rasa obat sama sekali. Sudah jelas itu hanya omong kosong untuk menipunya. Hanya berpura-pura melakukan sesuatu, lalu ingin terlihat baik. Hin tidak akan memberikan dia kesempatan ini. Dia menghirup napas, menunjukkan wajah menyedihkan dan berkata, layak. Kakak, apa kamu lupa? Kemarin setelah kamu merasa jijik padaku, aku sendiri mengambilnya. Aku sudah mengambilnya sepanjang malam. Sekarang sudah baik. Sekelompok orc sedang sarapan. Mendengar aroma gosip, mereka datang. Hin masih bisa menangis. Orang buas semuanya terkejut. Ketahuilah bahwa Hin biasanya tidak memiliki sifat baik. Setiap hari, dia tidak menghancurkan sesuatu atau berteriak. Meneriakkan identitasnya dengan keras. Kapan ada waktu untuk menangis? Dan dia juga menyebutkan bahwa Es Nunun merasa jijik padanya. Ini menjadi sangat menarik. Semua orang mulai mengamati dan menilai keduanya dengan ekspresi yang berbeda. Es Nunun juga tidak menyangka Hin akan berkata demikian. Dia tersenyum pahit sambil mendorong tabung bambu itu ke depan. Kakak, bagaimana bisa membencimu? Kemarin pergi hanya untuk menyiapkan ramuan ini untukmu. Kata-kata ini terdengar sangat tulus dan menyentuh. Membuat semua yang hadir menyadari segalanya. Wah, gila. Tak heran jika orang bisa melompat ke sungai. Kemampuan membalikan fakta ini memang luar biasa. Hin tersenyum saat menerima tabung bambu. Es Nunun melihat Hin kembali dalam kesulitan. Dalam hati merasa sangat bangga. Ya, tentu. Sebaiknya oleskan lebih banyak. Dengan begitu, buah kesemek akan semakin banyak. Terima kasih, kakak. Tapi, ramuan kesemek ini terbuat dari apa? Wanginya sangat enak. Es Nunun menunjukkan ekspresi tidak senang sejenak. Apa ini, hidung anjing? Sampai bisa mencium ini? Ini terbuat dari ramuan yang digunakan untuk membuat obat kesemek. Saya menambahkan sedikit nektar bunga agar baunya enak. Kakak benar-benar hebat. Ini menggunakan 100 ginseng. Apakah itu ramuan pahit dan daun? Es Nunun tidak tahu khasiat ramuan obat ini. Sekitar mendengar sebuah daun mengangguk. Ini adalah bahan obat yang digunakan. Begitu kata ini keluar, beberapa orang yang mengerti tentang obat kesemek mengernyitkan dahi. Mereka mulai berbisik-bisik. Siapa yang melakukan obat kesemek seperti ini? Bukankah yang umum adalah akar pahit dan daun mugwort? Melihat ekspresi orang-orang, Hin segera mengangkat bibirnya sedikit. Es Nunun juga menyadari bahwa dia yang salah. Langsung berbicara. Haha, itu adalah akar pahit dan daun mugwort, saya yang salah ingat. Mendengar itu, Hin mengangkat alisnya. Hari ini, jika saya tidak membuatmu tersakiti, saya akan jadi wanita kuat di akhir zaman. Hin mengulurkan tabung bambunya. Menuju betina yang berbicara. Sepertinya hidung saya ada masalah. Apakah kalian mencium bau akar pahit di sini? Saya merasa kakak sepertinya memang salah ingat. Beberapa orang baik segera mendekat. Setelah beberapa orang mencoba bergantian, mereka semua menggelengkan kepala. Tidak mencium bau ramuan obat. Bau nektar di dalamnya terlalu kuat. Seekor betina yang lebih tua mengambil dan mencium. Di sini, kandungan baibu dan kucai tidak banyak. Sebaiknya digunakan sedikit saja. Sun Wanwan berdiri di sebelah, merasa canggung dan malu. Akhirnya hanya bisa berkata dengan sungguh-sungguh. Mungkin aku menambahkan terlalu banyak nektar. Meskipun orang-orang di sana tidak berkata apa-apa. Namun dalam hati mereka juga timbul keraguan. Menambahkan nektar ke obat dari buah kesemek sebenarnya tidak masuk akal. Sepertinya Sun Wanwan juga tidak sebaik yang dia katakan.
Dia adalah seorang kakak yang sangat baik untuk adiknya. Lania tidak ingin putrinya yang baik diperhatikan seperti ini oleh orang lain. Mengambil beberapa buah dan langsung memasukkannya ke tangan Haiyan. Sudah. Nuan-Nuan juga tidak pernah memiliki kesemek di kepalanya. Bagaimana dia bisa tahu seperti apa obat dari kesemek itu? Sudah baik hati memberimu. Sudah diperlakukan seperti ini selama ini. Akhirnya, sarapannya hanya beberapa jenis makanan liar. Seandainya dia tahu lebih awal, dia tidak akan datang. Selain itu, tidak ada sosok suami buasnya di sekitar. Sepertinya sarapan ini, tidak ada lagi kebutuhan untuk datang di masa depan. Jumlah aktivitas pagi tidak mungkin hanya dengan beberapa buah bisa kembali. Kalau tidak, ingat saat kita menginjak ramuan kemarin. Melihat beberapa telur di alam. Cocok sekali untuk dijadikan telur depan untuk dimakan. Luas kolam liar tidak besar. Di sekelilingnya tumbuh ilalang yang subur. Saat Hin lewat, sekumpulan bebek liar itu kebetulan pergi dari kolam untuk mencari makan. Dia mengambil kesempatan untuk menyibak semak rami. Menemukan 6 telur bebek liar dengan cangkang hijau. Kemudian dengan hati-hati menggunakan rok kulit binatang untuk menutupi telur bebek. Keluar dari semak ilalang. Xie selalu tidak terbiasa dengan sarapan yang disiapkan oleh suku. Beberapa buah liar itu pahit dan sepat. Saat mencari mangsa kemarin, dia kebetulan melihat beberapa telur bebek. Sedang merencanakan untuk membuat sarapan hari ini. Siapa sangka, ketika dia berubah menjadi ular dan baru saja mendekati telur bebek. Sebuah tangan gemuk tiba-tiba jatuh dari langit dan mencuri semua telur bebek. Melihat tangan hitam tersebut, dia mengira itu adalah beruang hitam. Dia sedang berpikir apakah harus bertarung dengan orang itu. Sampai dia melihat tidak ada sehelai bulu hitam pun di tangan yang hitam itu. Dan juga disertai dengan daging yang bergetar. Saat dia ingin melihat dengan jelas siapa orang itu tiba-tiba membungkuk. Dia mengangkat rok kulit binatang yang dikenakannya. Lengan yang hitam itu juga memiliki paha berlemak. Selain, siapa lagi di seluruh suku ini? Apakah dia tahu aku di sini? Dan sengaja datang untuk menggoda aku? Mengernyitkan dahi. Dia baru saja ingin bersiap-siap untuk kembali ke wujud manusia dan meminta kembali telur bebek dari. Siapa sangka, hanya dalam sekejap. Sudah pergi jauh. Dia dengan hati-hati melindungi sarapannya. Dia sama sekali tidak menyadari dirinya. Ada sosok yang diam-diam mengikutinya. Telur sudah ada. Tapi dia tidak punya alat untuk menggoreng telur. Jika dia menggunakan panci batu suku. Jika terlihat oleh Lanie dan yang lainnya, pasti dia akan dimarahi lagi. Dia melihat sekeliling. Akhirnya dia menemukan sepotong bambu. Dia membelahnya dan meletakkannya di perapian tanah yang diperbaiki dengan batu. Jadi, dia sekarang punya panci. Tapi dia masih kekurangan garam dan minyak. Hin menemukan beberapa biji jarak matang di hutan. Dia mengumpulkan beberapa dan memasukkannya ke dalam bambu untuk dihancurkan. Akhirnya, dia menambahkan air. Ini adalah metode pengolahan minyak dengan air yang biasa digunakan oleh orang-orang kuno. Setelah air menguap, yang tersisa hanya minyak. Prosesnya agak lambat. Menyalakan api ini agak mahal. Setelah Hin menyalakan api, dia merencanakan untuk pergi mendapatkan sedikit garam. Saat dia melangkah beberapa langkah, dia teringat bahwa telur adalah harta di dunia binatang. Ditinggalkan di tempat itu sangat mudah dicuri orang. Dengan memikirkan hal ini, Hin berencana untuk kembali dan mengambil telur. Xie mengikuti Hin sepanjang jalan. Melihat dia mengumpulkan banyak benda aneh. Dalam sekejap, tidak ada yang muncul. Ingin melihat apa yang sebenarnya ingin dia lakukan. Tapi akhirnya Hin tidak memasukkan telur bebek dan pergi. Melihat telur bebek liar yang tertinggal di tempat itu. Xie mengangkat alisnya. Bersiap untuk menggulung ekor ular miliknya dan menarik semuanya. Siapa sangka Hin tiba-tiba kembali lagi. Dia bahkan membawa pergi telur bebek liar itu. Xie menggigit giginya dan wajahnya langsung dipenuhi kemarahan. Ini sudah yang kedua kalinya. Apapun yang terjadi, hari ini dia tidak akan melepaskan Hin lagi. Segera setelah itu, dia mengikuti Hin dari belakang. Melihat apa yang sebenarnya ingin dia lakukan. Makan telur saja harus begitu diam-diam. Hin merendam beberapa telur bebek liar. Tak lama kemudian, ia menemukan Laiting di sudut suku. Tin, bisakah kau memberiku sedikit garam? Ia tidak mengenal banyak orang dan semua orang yang ia kenal tidak menyukainya. Selain Laiting, ia tidak bisa memikirkan orang lain. Saat itu, Tin sedang mengasah senjatanya. Ia sedang bersiap untuk berburu berikutnya. Mendengar itu, Tin menghentikan gerakannya. Ia juga melihat rok yang diangkat Hin. Alisnya secara tidak sadar mengernyit. Untuk apa kau butuh garam? Di dunia binatang, garam sangat berharga. Ini bukan sesuatu yang bisa diperolehnya dengan mudah. Hin menunjuk beberapa telur bebek liar yang ia miliki. Sampai beberapa telur bebek. Membuat beberapa putih telur. Ingin makan beberapa putih telur. Menggoreng telur. Itu apa? Laiting belum pernah mendengar cara seperti itu. Ia memandang Hin dengan wajah bingung. Hin menunjukkan senyum yang menurutnya paling manis. Mulai menjelaskan cara memasak telur goreng kepada Laiting. Xie setelah melihat wajah yang menjilat. Terlihat kilatan penghinaan di matanya.
Wanita ini ternyata ingin menyenangkan Lighting dengan telur. Namun, kata-kata berikutnya membuat wajahnya berubah. TNG, tunggu sampai aku selesai, aku akan membawakannya untukmu. Kenapa harus begitu? Ini jelas telurnya, kenapa harus diberikan kepada Lighting? Sayang. Sekarang lari keluar untuk merebut telur terasa memalukan. Xiao tiba-tiba teringat sesuatu. Sinar senyuman muncul di sudut bibirnya. Menggunakan kemampuan menghilangnya. Dia pergi tanpa suara dari tempat itu. TNG melihat penampilan. Mengeluarkan beberapa dari balik bajunya. Garam ini ditukarkan dengan banyak buruan. Meskipun tampaknya hanya 3 sendok. Namun, memberikannya kepada sudah menunjukkan kemurahan hati. Tersenyum menerima dengan menggunakan kantong kulit yang sangat baik melindungi sejumput garam. Setelah mengucapkan terima kasih, dia buru-buru pergi ke kelompoknya sendiri. Jika biji jarak terbakar, minyaknya tidak akan bisa digunakan. Setelah Xiao diam-diam pergi, dia terus memperhatikan tempat itu. Meskipun dia tidak tahu apa yang Hin ingin lakukan dengan ini. Tapi benda ini pasti berguna. Selama dia mengendalikan kompor, dia tidak takut Hin tidak menyerahkan telurnya. Ketika Hin kembali dengan panik, dia melihat Xiao dengan wajah penuh rasa kesal di depan. Di dalam hatinya ada perasaan tidak nyaman yang tidak dapat dijelaskan. Dia hanya bisa memaksa untuk memperlambat langkah dan memaksakan senyuman. Hai, Xiao, kamu melakukan apa di sini? Mendengar itu, Xiao langsung mengulurkan tangannya. Dia memeriksa biji jarak yang sedang mendidih. Jika kamu ingin benda ini baik-baik saja, maka berikan aku telur bebek itu. Mendengar itu, ekspresi wajah Hin penuh dengan keanehan. Jangan-jangan Xiao mengikutinya. Dia bagaimana bisa tahu kalau dia punya telur bebek? Xiao tampaknya menyadari kebingungan Hin. Dia mendengus pelan. Telur yang kamu temukan hari ini sudah saya incar sejak kemarin. Saya awalnya ingin menggunakannya untuk sarapan. Tak disangka, telur itu justru diambil olehmu. Hin awalnya masih setengah sadar. Sekarang mendengar perkataan Xiao, dia tidak bisa menahan tawa. Telurmu. Kenapa wajahmu bisa sebesar itu? Barang-barang di alam liar ini memang berdasarkan kemampuan masing-masing. Apa yang saya ambil pertama itu milik saya. Melihat Hin sama sekali tidak mundur. Xiao juga tidak mau bertele-tele lagi dengannya. Dia menunjuk ke arah kompor yang masih menyala dan berkata, jika kamu masih ingin barang ini dengan baik, kembalikan telur itu kepadaku. Jangan begitu. Kita bisa bernegosiasi. Atau bagaimana kalau aku bagi 2 untukmu? Tidak bisa. 6. Tentu saja, Xiao tidak mau memberikan satu pun. Sifat ular memang seperti ini, sangat egois. Dia merasa jika itu miliknya, maka itu miliknya. Hin melihat bahwa bertemu keras dengan keras tidak akan berhasil. Dia berbalik mengalihkan pandangannya dan mundur selangkah. Bagaimana kalau begini? Jangan sentuh minyak itu. Bagaimana jika saya membuat 6 telur sekaligus untuk dimakan? Telur dadar. Apakah ini enak? Xiao baru saja mendengar percakapan Hin dan Lighting. Meskipun dia belum pernah mendengar tentang telur dadar. Tetapi dia tidak percaya Hin bisa membuat ini. Wanita pemalas bisa membuat makanan yang enak. Melihat bahwa Xiao tidak percaya, Hin mengeluarkan garam laut dari sakunya. Hin memakainya. Dari pelukan Hin keluar garam. Salah satu mulai bertindak. Saya masih punya garam di sini. Selama ada rasa, itu pasti tidak bisa hilang. Xiao sebenarnya masih agak ragu. Tapi setelah melihat garam, dia sedikit percaya dan ragu. Dia tahu garam adalah barang yang baik. Makanan dengan garam pasti akan memiliki rasa yang sangat berbeda. Baiklah, hanya bisa membuat 2. Hin menunggu hingga api menggoreng minyak berbunyi mendesis. Dia memecahkan 1 telur bebek dan memasukkannya ke dalam tabung bambu. Seiring dengan naiknya suhu minyak, aroma yang sedap mulai tercium. Xiao menatap Hin dengan sedikit terkejut. Tidak menyangka dia akan menggunakan cara ini untuk memasak telur bebek. Telurnya telah siap. Hin mengambil 2 batang kayu untuk mengangkat telur dadar. Baiklah. Xiao tidak ragu. Dia menghembuskan dan langsung memasukkannya ke mulut. Sebuah rasa lezat yang belum pernah dia coba menyebar di mulutnya. Mata Xiao bersinar. Dia terus-menerus memakan dengan lahap. Melihat adegan ini, Hin bergerak cepat. Dia memecahkan semua telur bebek yang tersisa. Semua langsung dituangkan ke dalam minyak. Ketika Xiao menyadari, dia sudah menggoreng semua telur yang tersisa. 2 telur milikmu sudah siap. Sisa yang ini semua milikku. Sambil berkata dia memasukkan telur bebek ke dalam wadah. Bibirnya yang tebal langsung dipenuhi noda minyak. Berminyak seperti sosis yang berlemak. Xiao melihat Hin dengan wajah terkejut melihat penampilannya yang menyeramkan. Dia kehilangan semangat untuk makan. Hanya merasa mual. Dengan jijik dia berbalik dan pergi. Dia bahkan tidak ingin berada di samping wanita buruk rupa ini selama 1 menit. Tidak baik jika seseorang disalahpahami oleh orang lain. Hin melihat Xiao pergi. Baru sekarang dia mengeluarkan 2 telur bebek yang baru saja dia sembunyikan. Alasan mengapa dia mencampur telur bebek tersebut adalah agar Xiao tidak menyadari bahwa dia telah menyembunyikan. Di sudut suku, seorang pemuda sedang mengasah senjatanya di tempat teduh.
dengan serius mengasah senjatanya. Tampaknya tidak menyadari sosok yang tidak jauh darinya. Ada seseorang yang berdiri dan memandangnya sejenak. Hin merapikan roknya. Ia berjalan mendekat sambil tersenyum. Qin Ting, ini adalah telur bebek yang saya buat, yang sudah ditambahkan garam. Ketika datang sebelumnya, roknya sedikit terlipat. Meskipun Lai Ting tidak mengatakan apa-apa, tapi Hin tetap melihat ekspresi kecil yang sulit diperhatikan dari Luan Ting. Sepertinya dia tidak begitu menyukai itu. Jadi kali ini dengan sengaja merapikan pakaian terlebih dahulu sebelum berjalan mendekat. Kamu makan sendiri. Ekspresi Luan Ting tampak datar, seolah-olah tidak peduli dengan apapun. Tapi Hin tahu dia hanya tidak menunjukkan perasaannya. Luan Ting memiliki hati yang baik. Meskipun begitu, dia juga tidak marah. Saat ini, Luan Ting adalah suami buas yang paling mudah didekati. Hin hanya bisa terus membangun rasa suka. Cobalah. Rasa ini dijamin belum pernah kamu coba. Sambil berkata, ia mengambil sumpit. Ia memasukkan sepotong telur ke dalam mulutnya. Luan Ting tidak menyangka Hin akan melakukan itu. Dia juga tidak bersiap-siap. Aroma telur dan minyak sedang merangsang lidahnya, memberikan sedikit rasa manis. Hin juga membawa sisa telur yang ada. Enak kan? Berikut ini beberapa. Entah karena tidak bisa menolak semangat Hin, atau karena telur itu memang enak sekali. Lai TNG membeli beberapa potong dan memakannya. Melihat Lai TNG memakan makanan yang dibuatnya sendiri, Hin merasakan kepuasan yang penuh. Tanpa sadar mengungkapkan isi hatinya. Jika suka makan, aku akan buatkan lagi di lain waktu, ya? Menghirup sedikit aroma. Tatapan menuju Hin sedikit aneh. Dulu Hin selalu mengganggu dan memintanya untuk memasak untuknya. Jika tidak memasak, akan membuat semua orang tahu. 00000. Tiba-tiba, suara kemarahan menggelegar terdengar. Kamu berani sekali menipuku. Hin mencari asal suara itu. Xiao dengan wajah marah mendekati mereka. Mendengar itu, tatapannya sedikit menghindar. Dia segera bersembunyi di belakang Luan Ting. 6 butir telur bebek. Bagaimana bisa kamu menyimpan ini secara diam-diam? Itu semua milikku. Keduanya berdebat lama dengan saling berargumen. Luan Ting mungkin juga memahami seluruh kronologi kejadian ini. Saat tangan Xiao hampir menangkap Hin, dia segera menghentikannya. Luan Ting, kamu lagi-lagi melindunginya. Luan Ting yang disebutkan tidak menunjukkan ekspresi di wajahnya. Dia hanya berkata dengan tenang. Dia adalah betina utama kami. Kamu tidak seharusnya menyakitinya. Saya menyakiti dia. Kamu juga tidak melihat penampilannya. Aku bahkan merasa repot untuk melakukannya. Nada merendahkan dalam suara Xiao. Semua itu berbicara tentang ketidakpuasan mereka. Sementara NTNG tetap tenang seperti biasa. Lalu, apa yang kamu lakukan sekarang? Setelah mendengar itu, Xiao baru mengulurkan tangannya kembali. Melihat Luan Ting hari ini berniat melindungi Hin sampai akhir. Dia bersiap untuk bertarung dengan Lai Ting terlebih dahulu. Pada saat itu, seorang manusia binatang bergegas datang. Lai Ting, pemimpin memanggilmu. Sudah, mengangguk sedikit sebagai jawaban, saya segera pergi. Jika Lai Ting pergi seperti ini, Hin pasti akan dipukul oleh Xiao. Hin cepat-cepat menarik ujung baju anting. Lai Ting, saya akan pergi bersamamu. Jika tidak, saya akan dibunuh olehnya. Lai Ting menoleh dan menatap sepasang mata yang menyempit. Sekali, mengambil kembali kendali. Maka kamu sebaiknya menjauh darinya. Tidak perlu mempermainkannya hanya karena beberapa telur bebek. Hin merasa sedikit tersentuh di dalam hatinya. Apapun yang terjadi, tidak menyalahkan dirinya sendiri seperti Xiao. Kedua orang itu sudah berjalan cukup jauh. Beberapa manusia binatang lagi berteriak terburu-buru. Lai Ting, cepatlah. Pemimpin memanggilmu. Ekspresi mereka sangat panik. Sepertinya terjadi sesuatu yang besar di suku. Tidak ada minat. Dia mulai berpikir bagaimana caranya untuk kembali menjadi wanita cantik seberat 80 kg. Diet dalam waktu singkat pasti tidak mungkin. Jika ada tanda lahir, tidak ada Weiki. Tanda lahir di wajah tidak beraturan. Tidak jelas di mana letak perbedaannya. Saat ini, cara paling sederhana adalah menggunakan metode paling dasar. Membuat masker bubuk mutiara untuk kecantikan. Sambil berpikir, dia berlari ke tepi sungai dan mulai menggerakkan dasar sungai dengan pikirannya. Seiring dengan munculnya kolom air putih yang melambung tinggi, kerang sungai pun terlempar jatuh ke tanah. Haiyan mengambil pisau batu dan mulai membuka kerang sungai tanpa henti. Meskipun kualitas mutiara tidak terlalu baik, tetapi untuk dijadikan masker tidak ada masalah. Setelah membawa mutiara yang sudah dibersihkan kembali ke gua, Haiyan menemukan batu untuk menghancurkan sayuran. Dia mulai menggiling mutiara menjadi bubuk menggunakan batu daun. Setelah digiling halus, dia menambahkan air bersih. Dia mengoleskannya secara merata di seluruh tubuhnya. Saat itu, FFNG kebetulan membawa daging hari ini untuk Hin. Sekilas, dia melihat wajah yang pucat. Wajah itu terletak di pintu gua, berjemur di bawah sinar matahari. Penampilannya seperti mayat yang dicat dengan kapur secara merata.
Tanpa disadari, FFNG berdiri di tempat dengan daging di tangannya, merenung. Sejak Hin melompat ke sungai, pikirannya tidak hanya menjadi cerdas. Dia juga menjadi semakin aneh. Setelah lama terdiam, dia akhirnya membuka suara dengan pelan. Kau ini benar-benar bodoh. Jangan-jangan kau berpikir dengan mengoleskan sedikit kapur putih bisa menutupi warna hitammu? Penampilanmu sekarang agak mirip dengan babi putih. Jangan buang-buang tenaga agar orang-orang suku menertawakan kita. Hin masih bersenang-senang berendam. Tiba-tiba dia mendengar seseorang mengejeknya di sana. Setelah melihat siapa yang datang, dia semakin merasa marah dan tidak bisa meluapkannya. Dan dalam waktu setengah jam pun dia tidak bisa menjelaskan apa itu masker. Kakak, saya akan tinggal dengan baik di rumah saya. Apa kalian merasa malu lagi? Sebaiknya kamu tinggal sendirian di gua. Pewarna tidak akan membuatmu menjadi diri sendiri. Setelah mengucapkan itu, FFNG pergi dengan wajah suram. Sebagai suami buas Hin, setiap kali Hin melakukan sesuatu yang mengejutkan, mereka juga akan diejek oleh jantan lainnya. Hin melihat bayangan FFNG. Dalam hatinya muncul rasa kebingungan. Namun, satu kalimat yang diucapkan FFNG menyadarkannya. Minuman. Ya, bahan. Bagaimana orang seperti Lanye yang begitu egois mungkin bisa melahirkan seseorang yang begitu hitam? Ini sangat terasa tidak benar. Maka Hin memanggil sistem untuk melihat orang. Apakah ini disebabkan oleh faktor tertentu? Tak disangka, itu benar-benar membawanya menemukan sebuah tanaman bernama buah feng hitam. Selama terpapar buahnya, kulit akan menjadi hitam. Kadang-kadang, betina or juga menggunakan buah ini sebagai cat kuku. Hin tampak mendalam berpikir. Yuan Sheng dibesarkan oleh beruang hitam saat kecil. Apa mungkin karena terkontaminasi di hutan oleh tanaman tertentu yang membuat seluruh tubuh menjadi hitam? Memikirkan hal ini, dia mencuci wajahnya hingga bersih lalu berjalan ke dalam hutan. Hin mencari di seluruh hutan. Akhirnya menemukan buah hifngu di bawah semak duri. Dia segera meraihnya untuk dipetik. Namun, ia terlebih dahulu memetik beberapa helai daunnya. Dikatakan bahwa segala sesuatu saling menciptakan dan menghancurkan. Daun ini mungkin adalah obat dari hifngu. Hin dengan hati-hati menghaluskan hifngu. Di jari yang sudah hitam itu, terhapus sebagian. Tentu saja, jari yang sudah hitam itu malah menjadi lebih hitam. Segera setelah itu, dia kembali memegang daun yang baru saja dipetik di tangannya. Tak lama kemudian, jari-jarinya benar-benar menjadi bersih. Hin sangat senang. Dia mengumpulkan banyak daun hifngu, kemudian menghancurkan dan mengoleskan di tepi sungai pada dirinya sendiri. Tak lama kemudian, seluruh tubuhnya sedikit berubah, tapi tidak terlalu jelas. Untuk memverifikasi dugaan dirinya, Hin mengoleskan semua daun yang tersisa di wajahnya. Bersiap untuk tidur semalaman dan melihat efeknya. Tidur nyenyak semalam. Angin malam perlahan melintasi langit suku. Hal pertama yang dilakukan Hin saat membuka mata keesokan harinya adalah pergi ke tepi sungai untuk melihat apakah wajahnya telah berubah. Ternyata, meskipun dia masih sama gemuknya seperti biasa, namun tanda lahir di wajahnya telah banyak menghilang. Hampir tidak terlihat bekasnya. Memikirkan kemungkinan untuk terus menggunakan daun untuk mengolesi tubuhnya, Hin langsung memetik banyak daun buah camar hitam. Orang gemuk putih jauh lebih baik daripada orang gemuk hitam. Dari luar terdengar suara tulang yang mendesak. Suara tulang yang mengkhawatirkan dari luar. Banjir akan segera datang. Semua orang segera berkumpul di alun-alun. Dalam sekejap, orang-orang yang tinggal di gua dengan cepat berlari keluar. Hin terkejut. Kenapa tiba-tiba ada banjir? Tapi dia tetap mengikuti pusat suku binatang. Tidak lama kemudian, alun-alun sudah dipenuhi orang. Mereka semua berbicara dengan riuh tentang banjir tersebut. Es yang melihat semua orang sudah berkumpul. Dia mengetuk tongkatnya dan berkata dengan suara keras. Semua orang diam. Dukun meramalkan bahwa akan ada hujan lebat nanti. Hujan kali ini akan membanjiri rumah kita. Demi keselamatan semua orang, kita harus pindah bersama ke tempat lain sebentar lagi. Waktu tidak banyak lagi. Semua orang bawa barang penting mereka dan pergi. Barang-barang lainnya bisa diambil nanti. Kebanyakan suku binatang tidak memiliki keberatan. Beberapa orang juga bertanya dengan rasa ingin tahu. Pemimpin, kita akan pindah kemana? Es yang melihat dukun di sampingnya dan berkata dengan tenang. Pergi ke lereng yang tinggi. Dan alun-alun suku tidak jauh dari sungai. Mundur sedikit lagi adalah tepi sungai. Hin mengulurkan tangannya untuk menyentuh air. Menyadari arus air yang deras dan endapan lumpur. Dia tidak bisa tidak mengernyitkan dahi. Daging. Saya memiliki sesuatu yang ingin saya katakan. Es yang melihat Hin mengangkat tangan dan langsung mengernyitkan dahi. Jangan berbuat sembarangan. Belum cepat-cepat kembali untuk membereskan barang. Pada awalnya dia menemukan dirinya yang hilang. Bertahun-tahun menjadi putri itu bahagia. Dengan gembira menjemput Hin kembali. Tak diduga dia hitam dan jelek, itu sudah cukup. Masih saja membuat keributan di desa setiap hari. Setiap hari bukan melompat ke sungai yang mengancam suami buas.
Sangat mempermalukan dirinya sendiri. Jelas bahwa dia dan istrinya Lan Ye tampak baik. Anak sulung Su Zhao juga tampak tampan. Namun putri kedua Hin ternyata begitu jelek. Hin juga bisa merasakan bahwa ayahnya tidak terlalu menyukainya. Tetapi tidak tahu alasannya. Meskipun jelas-jelas tidak menyukainya. Namun, dia memberikan 5 suami buas yang dijanjikan untuk Es Nunun kepada dirinya. Sekarang bukanlah saat untuk bingung tentang hal-hal ini. Melihat ayah tidak ingin menghiraukannya. Dia mengangkat tangannya sedikit lebih tinggi dan berkata dengan keras. Kita tidak bisa pergi ke tempat yang lebih tinggi. Semua orang akan mati.